warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Baik, Miss Vivin, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya. Dalam kegiatan ini nanti bertujuan untuk melihat kesiapan Miss Vivin dan agar nanti Miss Vivin dalam memberikan pembelajaran pada saat observasi itu lebih siap dan percaya diri lagi. Seperti itu ya Miss Vivin? Ya. Ini nanti akan ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Ya, silakan. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan yang pertama ini Miss Vivin. Ya, tujuan pembelajaran apa yang pengen dicapai, yang ingin dicapai dalam observasi mendatang Miss Vivin? Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu supaya anak-anak tahu tentang cerita-cerita bentuk naratif, kemudian mengetahui tokoh-tokohnya itu siapa saja, sifat dari tokoh-tokohnya seperti apa, terus rangkaian alur kejadian di dalam cerita itu seperti apa, dan juga menceritakan kembali cerita dari naratif teks dengan bahasa mereka sendiri secara teratur dan benar. Oke, berarti anak-anak nanti tujuannya itu bisa menceritakan kembali teks naratif itu ya Miss Vivin ya? Oke. Nah, kemudian area pengembangan apa ini yang pengen dikembangkan Miss Vivin untuk anak-anak? Area pengembangannya itu di ranah speaking. Dan juga supaya mereka itu istilahnya apa ya, mendapatkan banyak kosakata baru di teks naratif yang mungkin masih belum bisa mereka temukan di teks lain, karena memang naratif itu bersifat imajinatif. Jadi nanti mereka bisa berbicara, menciptakan kembali teksnya dengan bahasa mereka masing-masing sesuai dengan cerita yang mereka dapatkan. Oke, jadi ini nanti untuk area pengembangannya itu anak-anak itu bisa speaking gitu ya, dengan penambahan kosakata lagi dengan teks naratif itu ya Miss Vivin ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran kemudian area pengembangan tersebut, kalau boleh tahu model pembelajaran yang akan digunakan itu apa Miss Vivin? Pembelajarannya itu berbentuk diferensiasi, yaitu berupa teks dan juga video. Jadi beberapa anak mungkin yang lebih condong ke teks akan diberikan teks, dan juga beberapa siswa yang lebih suka menggunakan audiovisual akan diputarkan video dengan judul yang sama. Jadi nanti mereka akan mendapatkan cerita yang sama, cuma dengan alur cara pembelajarannya berbeda. Seperti itu. Oke, berarti ini nanti akan menggunakan diferensiasi konten gitu ya. Ya, ada betul. teks dan juga video untuk mengembangkan kemampuan anak. Kemudian untuk strateginya, misalnya strategi apa yang digunakan? Strategi pembelajarannya ya nanti siswa itu akan pertama dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti mereka akan belajar sesuai dengan kontennya masing-masing. Kemudian nanti akan berlatih dengan teman-temannya juga. Baru nanti akan diakhiri dengan kegiatan kayak storytelling dan juga rewriting teksnya itu. Seperti itu. Oh, oke. Ini nanti berarti anak-anak itu belajar berkelompok, kemudian ada tutor sebaya juga, seperti itu ya Miss Vivin ya. Betul. Nah, kemudian untuk ini menggunakan media ya Miss Vivin pasti ya. Media yang digunakan apa Miss Vivin? Yang jelas yang digunakan adalah jelas video. Nanti akan butuh video konten tentang naratif teks itu, tentang ceritanya. Kemudian juga nanti akan ada beberapa teks dari cerita naratif yang sudah disiapkan, dan juga nanti mungkin ada beberapa games yang digunakan untuk mengasah kemampuan mereka di sela-sela pembelajarannya. Jadi menggunakan bisa Kahoot atau Quizizz atau games yang lain dari kita berbasis modern. Jadi nanti menggunakan device. Oh iya, jadi di dalam pembelajaran ini juga menggabungkan dengan game edukasi gitu ya Miss ya. Nah dengan ini kan strategi dan juga strategi media model tujuan area pengembangan ini kan suatu rancangan yang sudah kompleks ini ya Miss Vivin ya. Kemudian kalau boleh tahu ini terus penilaiannya bagaimana Miss Vivin? Ini dinilai. Iya. Jadi nanti penilaiannya itu mulai dari awal. Jadi proses awalnya mereka mulai mengerjakan di kelompok, kemudian nilai dari yang dikerjakan di beberapa game tadi, kemudian di akhirnya juga semuanya itu harus berkesinambungan. Jadi nanti nilainya akan dijadikan menjadi satu, kemudian akan dijadikan satu keutuhan nilainya, seperti itu. Jadi ada nilainya proses, kemudian game tadi secara runtut seperti itu ya? Iya betul. Jadi tidak hanya menggunakan satu nilai akhir, tapi juga beberapa
nilai. Oh iya, sebelumnya. jadi tidak hanya mementingkan nilai akhir Betul. saja seperti itu ya Miss ya. Ya. Nah, dari rancangan pembelajaran yang sudah disusun tadi, menurut Miss Vivin ada tantangannya nggak? Tantangannya mungkin ini dari penemuan kosakata yang akan ditemukan oleh anak-anak, karena beberapa kelemahan yang dimiliki oleh siswa di sini itu dari kurangnya kosakata yang dikenali. Jadi mungkin akan sedikit membingungkan kalau mereka tidak menggunakan tambahan device, mungkin kamus online atau kamus berbentuk biasa, itu akan sulit untuk menemukan kosakatanya. Sehingga untuk mengatasi itu nanti mungkin akan dipinjamkan kamus atau juga mendownload kamus tapi berbentuk offline, jadi tidak menggunakan Google Translate gitu. Oke, ini tadi kan Miss Vivin sudah menyebutkan tantangannya, kemudian ternyata Miss Vivin juga sudah punya solusinya seperti itu ya. Solusinya dengan adanya kamus online maupun kamus yang bisa pinjam di perpustakaan seperti itu ya Miss ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu ini sasarannya di kelas berapa ini Miss? Ini untuk kelas 8. Kelas 8 ya. Kemudian kalau Miss Vivin ini observasinya waktu pelaksanaannya di kelas 8C hari Senin. Hari Senin minggu depan ini ya Miss ya? Iya, minggu depan. Tanggal 14 ya? Iya, Ya. 14. Tanggal 14 Oktober ini. Ya. Nah, pada saat observasi ini mungkin nanti saya akan masuk ke kelasnya Miss Vivin untuk melakukan observasi begitu ya Miss Vivin ya. Berkenan ya Miss Vivin ya? Iya, siap. Oke, nanti Boleh. saya juga akan sedikit memberikan catatan-catatan bagaimana Miss Vivin dalam memberikan pembelajaran sudah sesuai atau malah melebihi dari sasaran target yang sudah Miss Vivin rancangkan seperti itu. Siap. Setelah pembelajaran atau observasi itu nanti kita akan bercakap-cakap kembali seperti itu, ngobrol lagi setelah observasi atau kegiatan pasca observasi seperti itu. Kita mendiskusikan apa saja yang terjadi pada kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh Miss Vivin. Seperti itu Miss Vivin ya? Ya, baik Bu Sally. Ya. Oke, ditunggu kehadiran di kelas ya untuk observasi. Siap. Hari Senin ya Miss Vivin ya? Ya, kelas 8C. Siap. Terima kasih Miss Vivin atas waktunya untuk Sama-sama. kegiatan praobservasi ini. Saya doakan semoga Senin ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sampai ketemu pada hari Senin. Ya. Baik, terima kasih Miss Ya, Vivin. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah baik, Sally. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini ya, Miss Yudin ya. Ya, sama-sama. Hari ini agenda kita adalah percakapan pasca observasi tentang observasi yang sudah saya lakukan pada pembelajaran Miss Yudin pada tanggal 14 Oktober kemarin ya, Miss Yudin ya. Ya, silakan Sally. Oke. Menurut Miss Yudin kemarin pembelajarannya terlaksana bagaimana, Miss Yudin? Untuk pembelajaran kemarin di kelas saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar di Sally, karena memang yang saya rencanakan dan juga yang saya lakukan, insya Allah sudah berjalan sesuai dengan rencana saya. Ya, alhamdulillah, berarti pembelajaran kemarin menurut Miss Yudin sudah berjalan dengan lancar ya, Miss ya? Insya Allah sudah, Sally. Kalau boleh tahu kemarin Miss Yudin waktu area pengembangannya pengen mengembangkan apa, Miss Yudin? Untuk anak-anak kemarin itu mau mengembangkan mereka belajar sepertinya juga, readingnya juga. Dan kebetulan kemarin itu goal saya yang masuk itu di readingnya anak-anak bisa. Alhamdulillah, berarti kan kemarin pembelajaran dan area pengembangannya itu tercapai gitu ya, Miss Yudin? Ya, betul. Nah, dalam pembelajaran kemarin terdapat hambatan atau tidak, Miss Yudin? Sebenarnya ada beberapa hambatan karena memang di kelas kita hanya bisa berencana, tapi kadang itu anak-anak kayak misalnya ada izin dispensasi, sehingga dalam pembelajaran itu beberapa waktu itu terdistract karena ada anak yang baru datang, terus ada yang izin, kemudian dari pembelajarannya yang di grup itu juga ada yang harus istilahnya kembali mencocokkan lagi dengan teman-temannya seperti itu. Hambatan yang saya alami. Nah, hambatan jadi itu kan waktu ada anak-anak yang izin seperti itu ya, Miss Yudin ya. Betul. Kalau untuk peralatannya ada hambatan atau tidak? Peralatannya kemarin alhamdulillah sudah sesuai, sudah pas dan tidak ada hambatan untuk teknisnya. Menurut Miss Yudin dari hambatan yang terjadi itu untuk solusinya dari Miss Yudin sendiri? Untuk solusinya yaitu ketika anak-anak mungkin ada izin, ada yang kembali itu mereka sudah diberikan job desk-nya masing-masing. Jadi sehingga kalau misalnya mereka harus meninggalkan atau kembali ke temannya, mereka tidak perlu bertanya ke teman-temannya. Jadi langsung datang langsung, oh iya kita saya ini. Jadi mereka tidak perlu mengganggu pekerjaan teman-temannya yang lain seperti itu. Oke, itu untuk solusinya ya, Miss ya. Jadi seumpama disuruh menilai Miss Yudin dari skala 1 sampai 10, pembelajaran kemarin ada di rentang nilai berapa? Menurut saya kemarin itu ya 9 lah, 9 karena kesempurnaan hanya dari Allah. Jadi memang ya karena tidak sempurna 100% kalau menurut saya. Jadi memang belum bisa dikatakan kalau pembelajaran 10, tapi lumayan lah dari skala itu lumayan menuju ke angka sempurna. Alhamdulillah ya, berarti pembelajaran kemarin menurut Miss Yudin itu sudah sesuai dengan angan-angan dan area pengembangannya itu sudah hampir tercapai gitu ya, Miss ya? Ya benar sekali, sesuai dengan yang saya inginkan dan saya harapkan seperti itu. Ini bolehkah saya menyampaikan pendapat saya pada saat saya observasi di kelasnya Miss Yudin? Oh iya, silakan Bu Zali, apa yang mungkin bisa didapatkan ketika masuk ke kelas saya kemarin? Oke, menurut saya kemarin pembelajaran Miss Yudin betul sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian anak-anak itu juga sudah aktif, interaktif dalam melakukan pembelajaran. Mungkin memang ada beberapa anak yang Miss Yudin ya yang kurang kooperatif di dalam pembelajarannya. Iya benar. Karena kan di sini juga banyak juga siswanya ya sekitar 30-an yang Miss Yudin satu kelas ya. Iya Mungkin ada beberapa anak yang memang memerlukan perlakuan khusus atau pendekatan khusus seperti itu. Iya. Untuk saran yang bisa saya berikan itu mungkin untuk pemusatan konsentrasi anak. Mungkin bisa dengan cara ice breathing atau dengan cara-cara mindfulness atau apapun itu yang bisa memusatkan konsentrasi anak. Ya, baik. Terima kasih sarannya Bu Sally. Nanti akan saya coba lagi di pembelajaran berikutnya supaya anak-anak lebih fokus lagi dan tidak lost dalam pembelajarannya. Baik, berarti bisa ditindaklanjuti untuk pertemuan Selanjutnya. Oke, seperti itu aja Miss Yudin untuk percakapan kita. Mungkin untuk menutup, saya pengen mendengarkan respon Miss Yudin dari supervisi akademik yang saya lakukan. Kesan-kesannya bagaimana? Apakah ada masalah di dalam saya mendampingi supervisi akademik pada pembelajaran fiktif? Untuk kemarin menurut saya tidak ada ya, karena memang seperti saya tidak disupervisi karena memang saya menganggap saya dengan anak-anak saja. Tapi memang masukan dari Bu Sally tadi
lumayan membangun saya karena memang apa ya, kadang kan kita kalau ngajar kan kayak ya sekitar seperti itu, kalau tidak ada orang yang mendampingi kan mungkin ada yang kurang mengingatkan, jadi memang ada beberapa kekurangan yang mungkin kayak tadi losnya anak-anak dalam pembelajaran itu akan menjadi PR saya untuk bisa dilakukan di kemudian, jadi seperti itu. Oke, berarti cukup bermanfaat lah ya di sini ya. Ya, alhamdulillah karena masukannya bermanfaat. Oke, baik, terima kasih Miss Vivin atas waktunya untuk percakapan pasca supervisi ini. Ya, Semoga di dalam pembelajaran berikutnya Miss Vivin tetap bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Begitu ya Miss Vivin? amin ya, terima kasih Bu Sally atas masukannya dan juga telah mendampingi saya kemarin di kelas. Semoga Bu Sally juga bisa apa ya, membantu rekan-rekan yang lain ketika membutuhkan saran dan lain-lain seperti itu. Oke, baik Miss Vivin, kita akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss Vivin. Waalaikumsalam. Pancasila